Kebanyakan orang tidak akan memperhatikan Lorenzo Jimenez jika mereka melewatinya di jalan. Dia adalah pria tua yang pendiam, hanya wajah lain di kerumunan. Tetapi mata pucatnya menyimpan cerita yang tidak seharusnya dialami siapapun. Postur tubuhnya membawa beban waktu, kenangan, dan rasa sakit, sebagian besar dari hari-hari brutal yang dia habiskan di garis depan di Vietnam. Sekarang di usia senjanya, Lorenzo menemukan kenyamanan dalam ketenangan taman kota. Dia sering duduk di bangku yang sama, dikelilingi pepohonan, dengan tenang mengamati dunia yang bergerak melewatinya. Tetapi hari ini, rutinitas damai itu akan hancur. Tepat ketika Lorenzo mulai rileks, sekelompok petugas polisi muncul dan kecurigaan mereka langsung terlihat. Bagi mereka dia terlihat seperti gelandangan, kusam, diam dan sendirian, mungkin seseorang yang tersesat. Mereka berbicara lebih keras. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Ketegangan meningkat dengan cepat. Para petugas tampak yakin Lorenzo adalah pengembara yang mengganggu ketenangan, sama sekali mengabaikan cara tenang dan hormat dia duduk serta kekuatan diam yang dia bawa. Situasi dengan cepat memburuk ketika mereka melepaskan seekor anjing gembala Jerman besar yang dilatih untuk merespons perintah dengan segera. Anjing itu berlari menuju Lorenzo dan semua orang di taman terdiam, menyaksikan dengan terkejut. Dalam momen yang membeku itu, waktu terasa terhenti. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka tidak menyadari ini bukan hanya kasus salah identitas. Ini adalah awal dari sesuatu yang akan membuat semua orang berhenti dan melihat kebenaran. Sebuah momen yang akan menantang asumsi para petugas dan mengubah cara komunitas melihat dirinya sendiri. Bagian mana dari sejarah Lorenzo yang akan terungkap? Bagaimana satu kilatan pengakuan bisa mengubah penilaian menjadi sesuatu yang transformatif? Jawabannya akan mengejutkan Anda. Dari mana Anda menonton? Beritahu kami di komentar dan tekan berlangganan agar Anda tidak pernah melewatkan cerita kuat seperti ini. Mari kita mulai. Taman kota itu ramai dengan kehidupan. Keluarga berbicara, anak-anak tertawa, dan angin berdesir melalui pepohonan. Tersembunyi di bawah pohon ek yang tinggi, Lorenzo duduk sendirian di bangku kayu yang usang, hampir tidak terlihat. Tangannya usang karena bertahun-tahun bekerja keras dan kesulitan, beristirahat dengan tenang di kakinya. Tidak bergerak meskipun banjir kenangan di balik tatapan teguhnya. Dia mengenakan jaket hijau pudar, seperti yang bisa Anda temukan di peti tentara, berbau tanah dan bubuk mesiu. Kebanyakan orang tidak meliriknya 2 kali. Hanya pria tua biasa. Seorang gadis kecil berlari melewati, memegang es krim kone yang menetes. Dia menatap Lorenzo dengan penasaran sebelum berlari kembali ke ibunya. Lorenzo tersenyum samar dan memejamkan mata, membiarkan sinar matahari menghangatkan kulitnya. Untuk momen yang langka, dia merasa damai. Itu adalah jenis keheningan yang hanya bisa dihargai oleh seseorang yang telah mengenal kekacauan. Dia bernapas perlahan, bahunya naik turun seperti gelombang lembut. Dunia tampak tenang di sekelilingnya. Namun, di bawah permukaan, rasa waspada tidak pernah sepenuhnya hilang. Kebiasaan yang dipelajari sejak lama. Perang mengajarkan Anda bahwa bahaya tidak mengetuk pintu, itu menunggu. Di dekatnya seorang wanita memperhatikannya. Dia di sana hampir setiap sore, katanya dengan lembut. Temannya mengangguk. Ya, aku pernah melihatnya. Hanya memperhatikan burung-burung, tidak pernah membuat masalah. Suara mereka lembut, tetapi membawa jarak yang tenang, seolah bahkan kebaikan pun memiliki batasnya. Kebisingan kota melebur menjadi latar belakang pepohonan, dan Lorenzo membiarkan dirinya hanyut. Dalam pikirannya, dia masih bisa mendengar dengungan helikopter yang jauh dan ikatan tak terucap antara tentara. Beberapa hari, kenangan-kenangan itu terasa begitu nyata, dia hampir bisa menyentuhnya. Kenangan itu membuatnya bangga, tetapi juga sangat kesepian.
Dia bertanya-tanya, bukan untuk pertama kalinya, mengapa dunia melewatkannya begitu saja, tetapi dia mengesampingkan pikiran itu. Sebaliknya, dia fokus pada tupai-tupai yang melompat melalui dedaunan, ritme kehidupan yang tenang berlanjut tanpa dirinya. Di seberang jalan, sekelompok remaja bermain basket, suara mereka penuh dengan semangat muda dan kemudahan. Seorang anak laki-laki kehilangan kendali bolanya dan bola itu menggelinding berhenti dekat bangku Lorenzo. Anak itu berlari mendekat, berhenti sejenak lalu berkata, "Hei Pak, bisa tolong lempar balik?" Lorenzo tersenyum dan mengambilnya. Lengannya masih pasti saat melemparkannya. "Terima kasih Pak," kata remaja itu dengan senyuman sebelum berlari pergi. Percakapan singkat itu meninggalkan Lorenzo dengan kehangatan yang tak terduga. Tetapi saat dia melihat anak itu menghilang, dia bertanya-tanya, apakah ada yang benar-benar melihatnya atau dia hanya bayangan lain di dunia yang bergerak terlalu cepat untuk memperhatikan. Matahari turun lebih rendah, melemparkan garis-garis panjang cahaya emas melintasi rumput. Lorenzo bersandar ke belakang, memejamkan mata lagi dan mendengarkan denyut kota, konstan, hidup. Kemudian terdengar langkah kaki, samar pada awalnya, lalu lebih tegas, lebih terarah. Lorenzo membuka matanya. 3 petugas polisi menuju ke arahnya, seragam rapi, ekspresi serius. Suara mereka rendah, tetapi maksudnya jelas. Lorenzo duduk lebih tegak, melipat tangannya dan merasakan beban yang familiar. Ada yang berubah. Kedamaian dari beberapa saat lalu sekarang terasa jauh. Para petugas berhenti di depannya. Mata mereka terpaku. Kehangatan matahari tampak menghilang, digantikan oleh sesuatu yang lebih dingin. Salah satu dari mereka bertanya, "Selamat sore, Pak. Sudah lama di sini." Nadanya tajam, matanya memindai taman di belakang Lorenzo. Dengan tenang Lorenzo menjawab, "Hanya menikmati sore hari, petugas." Suaranya pelan tetapi kuat dan ada sesuatu dalam pandangannya yang membuat petugas itu terdiam meski hanya sedetik. Kedua petugas lainnya kemudian masuk, gerakan mereka kaku dengan otoritas. "Keberatan memberitahu kami apa yang Anda lakukan di sini?" tanya salah satu. "Taman ini akan segera tutup." Beban familiar itu menetap pada Lorenzo lagi, sebagian kesedihan, sebagian penerimaan yang tenang. Dia mempelajari ekspresi mereka, mencari bahkan secercah pemahaman, tetapi tidak ada, hanya keraguan. Dia memalingkan pandangan, mengikuti aliran sinar matahari yang menenun melalui cabang-cabang di atas. Keheningan di antara mereka menebal dengan semua hal yang tidak perlu dikatakan. Lorenzo mempersiapkan diri. Dia telah belajar sejak lama bahwa bertahan hidup kadang berarti duduk diam melalui badai yang tidak Anda sebabkan, bahkan setelah semua yang sudah Anda selamatkan. Cahaya lembut sore hari terbentang di atas pepohonan, memandikan taman dengan emas. Tetapi bagi Lorenzo, cahaya itu terasa dingin sekarang. Kehangatannya hilang, digantikan oleh rasa sakit yang tenang, yang tidak ada hubungannya dengan angin. Ketiga petugas berdiri di depannya, radio berderak dengan statik yang jauh, seragam dikempiskan dan rapi. Dia bisa merasakan para penonton di belakangnya, beberapa penasaran, beberapa hati-hati, beberapa mungkin diam-diam di pihaknya. Petugas pertama, pria besar dengan mata lelah dan rahang kaku, memecah keheningan. "Anda akan pergi ke mana, Pak? Tidak selalu aman di sini setelah gelap untuk seseorang dalam situasi Anda." Kata-katanya terputus, makna di baliknya jelas. Lorenzo duduk tegak, mengangkat dagunya sedikit untuk menatap mata pria itu. "Hanya di sini untuk berpikir. Saya datang setiap hari, tempat ini memberi saya kedamaian." Seorang petugas muda melirik jam tangannya, tampak tidak sabar. "Taman tutup dalam 30 menit. Anda yakin tidak bertemu siapa-siapa?" Lorenzo menggeleng. "Tidak, petugas, hanya menikmati sisa hari." Kata-katanya memiliki getaran samar,
bukan karena takut, tetapi dari bertahun-tahun diminta membenarkan keberadaannya. Kerumunan kecil mulai berkumpul di tepi jalan. Seorang ibu menarik anak-anaknya lebih dekat, kegelisahan tertulis di wajahnya. Seorang pria tua bertopi merah bergumam, "Biarkan saja pria itu." Tetapi ketegangan menelan kata-katanya sebelum bisa menyebar jauh. Petugas ketiga, seorang wanita dengan rambut ditarik ke belakang dalam simpul ketat, berjongkok untuk bertemu Lorenzo sejajar mata. Suaranya melunak meskipun posturnya tetap waspada. "Kami hanya memeriksa, Pak. Ada beberapa kekhawatiran tentang berkeliaran." Orang-orang gugup, tambahnya. Lorenzo menatap matanya. Sejenak rasa sakit berkedip melalui ekspresinya. "Apakah saya tampak seperti seseorang yang harus ditakuti?" Tanyanya dengan tenang. Pandangannya goyah, sesuatu melunak dalam ekspresinya hanya sedetik. Tetapi kemudian protokol kembali. Dia berdiri menyikat seragamnya. "Kami hanya melakukan pekerjaan kami." Lorenzo menghela napas perlahan dalam, tangannya mengencang di pangkuannya. Bertahun-tahun kenangan membludak, tahun-tahun mengabdi, berkorban, bertahan hidup, hanya untuk pulang dan menemukan bahkan bangku di bawah pohon, bisa menjadi medan perang. Dia ingin berteriak, menuntut mereka melihatnya apa adanya. Tetapi kata-kata itu tetap terkunci di dalam. Dia tetap diam saat sinar matahari yang memudar menyentuh rumput di sekelilingnya. Di seberang halaman, para remaja dari lapangan basket telah berhenti bermain. Salah satu dari mereka, seorang anak laki-laki tinggi dengan mata lebar dan kulit coklat, mengamati dengan seksama. "Itu tidak benar," bisiknya kepada teman-temannya. Mereka bergeser, tidak yakin apakah harus berbicara atau tetap diam. Para petugas berbicara dengan tenang di antara mereka. Tidak ada tanda-tanda mabuk, tidak ada identitas padanya. Haruskah kita periksa dia? Setiap kalimat memotong lebih dalam dari luka lama manapun. Kemudian petugas pertama berbalik lagi. "Pak, apakah Anda punya KTP?" Lorenzo mengangguk, perlahan merogoh ke dalam jaketnya. Dia menyerahkan dompet kulit yang usang. Petugas itu membalik-balik, berhenti di kartu identitas korp marinir yang pudar. Matanya terhenti di sana, kejutan melintas di wajahnya. Dia mengembalikannya dengan cepat, seolah tersandung pada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. "Anda bertugas di marinir," katanya, kali ini dengan nada kurang yakin. Lorenzo menatap matanya langsung. "Bertahun-tahun yang lalu," jawabnya. Keheningan yang mengikuti penuh dengan pikiran yang tak terucap. 3 petugas, 1 veteran, dan kerumunan yang tumbuh tidak yakin apakah mereka menyaksikan ketidakadilan atau momen kejelasan. Seseorang di belakang berbisik, "Terima kasih atas pengabdian Anda." Tetapi angin membawanya pergi sebelum bisa menetap. Petugas yang memimpin berdehem, "Kami hanya berusaha menjaga keamanan, Pak. Semoga Anda mengerti." Lorenzo mengangguk perlahan. "Saya mengerti lebih dari yang Anda tahu." Para penonton mencondongkan badan, merasakan sesuatu yang penting di udara. Jam emas semakin dalam, bayangan memanjang melintasi taman seperti jari-jari panjang. Keheningan kembali, tetapi kini lebih berat. Jenuh dengan pertanyaan yang tidak diajukan dan kesadaran yang rapuh. Lorenzo tetap duduk, bernapas perlahan, jantung stabil. Dia bertanya-tanya apakah akan pernah datang hari ketika duduk tenang di bawah sinar matahari tidak akan terasa seperti sesuatu yang harus dia pertahankan. Di sekelilingnya, bisikan kembali. Taman penuh mata, taman penuh keheningan, dan seorang pria yang hanya berusaha ada dalam damai. KTP marinir di dompet Lorenzo, dulunya simbol kebanggaan, sekarang terasa seperti hal lain yang harus diperiksa, bukan dihormati. Petugas marin bergeser dengan canggung, matanya memindai wajah bergaris Lorenzo, seolah mencari sesuatu di bawah permukaan. Di dekatnya,
Petugas Herrera mulai mondar-mandir, iritasi membangun dalam suaranya. "Dengar, kami punya aturan. Taman ini bukan tempat penampungan, oke?" Lorenzo menundukkan matanya, tangan sedikit gemetar meskipun suaranya tetap tenang. "Saya tidak meminta apa-apa, hanya sedikit kedamaian." Herrera mengeluarkan tawa pahit. "Anda tahu berapa banyak keluhan yang kami terima tentang orang yang berkeliaran? Saya lelah selalu mengusir orang agar yang lain bisa merasa aman." Seorang ibu yang duduk di dekatnya secara naluriah menarik anak-anaknya lebih dekat. Putri yang lebih tua merasakan ada yang salah, berbisik, apakah dia dalam masalah? Ibunya memaksakan senyum, tetapi kekhawatiran di matanya mengkhianati kebenaran. Marin mencoba lagi, suaranya lebih pelan kali ini, meskipun masih waspada. "Kami tidak mengatakan Anda melakukan kesalahan, Pak. Tetapi ketika seseorang duduk di sini berjam-jam, itu membuat orang tidak nyaman. Begitulah adanya." Lorenzo menarik napas dalam-dalam, menatap ke arah orang-orang yang kini memperhatikan. Dia bertemu mata dengan anak laki-laki dari lapangan basket. Remaja itu tampak bingung dan khawatir. Mengapa mereka merepotkannya? Gumamnya kepada teman-temannya. Mereka bergumam setuju, bergeser dengan gelisah tetapi tetap diam. Petugas Valentina Morales akhirnya melangkah maju. Pandangannya bergerak antara Lorenzo dan sesama petugas. "Kami tidak berusaha tidak adil. Kami hanya harus menjaga ketertiban. Mungkin hari ini bukan hari terbaik untuk tinggal." Lorenzo menatap mereka semua. Wajahnya dipenuhi campuran rasa sakit dan kekecewaan yang tenang. Perlahan, dia berdiri. Gerakannya sengaja, berat. "Apakah begitu salah," katanya, "ingin tempat yang tenang untuk duduk? Saya mengabdi untuk negara ini. Ini juga rumah saya." Herrera melipat tangannya, tidak tergerak. "Kami semua punya pekerjaan, Pak, dan aturan ya aturan." Marin tampak gelisah. "Herrera, mungkin saja." Tetapi Herrera memotongnya tidak sabar. "Ayo selesaikan ini." Taman tampak diam, bahkan burung-burung tampak terdiam, seolah merasakan perubahan. Para anak laki-laki mengumpulkan bola mereka, melirik waspada ke arah para petugas. Ibu di bangku itu membungkuk dan berbisik kepada anak-anaknya, "Ayo, mari kita pergi." Lorenzo merapikan jaketnya, bersiap untuk pergi. Setiap langkah menuju jalan terasa membawa beban dari semua yang telah dia lalui. Dia berbalik sekali, suara bergetar. Bahkan sebagai pria kulit putih, bahkan dengan medali, kadang mereka masih tidak melihat Anda. "Saya berperang untuk negara ini. Saya pikir mungkin saya telah menemukan satu tempat di mana saya bisa bernapas." Wajah Marin mengencang dengan rasa bersalah. "Kami hanya mengikuti protokol." Lorenzo menggeleng perlahan. Protokol tidak melihat orang, hanya masalah. Kemudian dari seberang taman, sebuah suara berteriak keras dan jelas memotong ketegangan. "Pria itu pahlawan. Ayah saya menceritakan tentang dia. Dia bertugas bersamanya di Vietnam. Katanya dia salah satu pria paling berani yang pernah dia kenal. Dia tidak membuat masalah." Seorang pria kulit hitam tua yang tinggi melangkah menuju mereka, kehadirannya memerintah. Dia mengenakan topi usang yang dipenuhi pin militer, dan saat dia menatap mata Lorenzo, sesuatu yang hangat dan familiar terlewat di antara mereka. "Lorenzo, benarkah itu kamu?" Wajah Lorenzo berubah seketika, lega dan pengakuan melembutkan fitur-fiturnya. "Antonio, sudah lama." Antonio berbalik kepada para petugas, suaranya tegas dan tidak goyah. "Anda lihat pria ini, dia menyelamatkan nyawa, lebih dari yang bisa saya hitung. Dia tidak pantas mendapat ini." Petugas Marin ragu. "Kami hanya..." Antonio mengangkat tangan. "Pernahkah Anda mempertaruhkan nyawa untuk seseorang yang hampir tidak Anda kenal, hanya karena itu hal yang benar untuk dilakukan? Pernah menerima tembakan hanya untuk menarik sesama tentara ke tempat aman? Dia pernah. Dia bukan orang asing yang duduk di bangku. Dia seorang marinir. Dia saudara kami."
Perubahan bergerak melalui kerumunan yang berkumpul. Seorang wanita berbisik, "Dia benar." Yang lain mengangguk. Para remaja dari lapangan basket berdiri lebih tegak. Ekspresi mereka berubah. Ibu itu menarik putri-putrinya dekat lagi. Kali ini bukan karena takut, tetapi refleksi. Wajah petugas Valentina Morales melunak. Dia berdehem. "Kami tidak bermaksud tidak hormat, Pak. Kami hanya melakukan tugas kami." Antonio meletakkan tangan yang stabil di bahu Lorenzo. "Dan saya melakukan milik saya. Saya membela orang-orang yang membela saya." Lorenzo memejamkan mata, kewalahan oleh gelombang emosi, rasa syukur, kesedihan, kekuatan. Petugas Herrera jelas terganggu sekarang, membentak, "Baiklah, cukup, ayo kita pergi." Tetapi saat itu tim K9 muncul di tepi jalan. Seekor gembala Jerman besar menarik talinya, pawang bergegas mengimbangi. Marin dengan cepat mengangkat tangan. "Mari kita jaga ini tetap damai, oke?" Lorenzo menoleh dan menatap anjing itu. Lorenzo merasakan napasnya tersangkut. Sesuatu telah berubah. Udara di sekitar mereka bergetar dengan ketegangan, seolah semua orang merasakan sebuah momen akan terbuka, meskipun tidak ada yang tahu bagaimana. Sinar matahari sore tumpah melintasi taman, menciptakan bayangan panjang keemasan yang terbentang seperti jari-jari di tanah. Lorenzo berdiri di samping Antonio. Beban di dadanya semakin berat setiap detik berlalu. Semua mata menoleh ke jalan, di mana seekor gembala Jerman besar, waspada dan berenergi, menarik talinya. Pawang anjing itu, petugas Davide Rios, berbaris maju dengan langkah tegas, ekspresinya keras dengan tujuan. Petugas Herrera melihat kesempatan dan menjentikkan jarinya ke arah kerumunan. "Cukup, kosongkan area." Antonio tidak bergerak. Suaranya terdengar tenang tetapi tegas. Pria ini tidak melakukan kesalahan apapun. Herrera cepat memotongnya. "Kami punya prosedur, Pak. Minggir, kami akan menanganinya." Anjing itu, mata terkunci pada Lorenzo, duduk atas perintah, telinga tinggi, otot tegang, siap. Suara Davide Rios tajam. "Diam." Tetapi udara berderak dengan listrik, seperti seluruh taman bersiap untuk sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Lorenzo menatap anjing itu, sesuatu berkedip dalam pandangannya, lebih dalam dari ketakutan. Itu adalah memori. Gema lumpur hutan, hujan deras, guntur helikopter, dan kesetiaan yang lahir bukan dari kata-kata, tetapi dari hidup dan mati. Ikatan antara tentara dan anjing, tak terucap tetapi tak terpatahkan. Suara Herrera memotong kabut. "Menjauh dari bangku, sekarang!" Tinju Antonio mengencang di sisinya. "Ini tidak benar dan Anda tahu itu." Marin melangkah maju gelisah. "Mari kita tetap tenang. Tidak ada yang ingin ini menjadi buruk. Anak-anak bergantung pada orang tua mereka. Ponsel diangkat, merekam setiap detik. Para remaja telah benar-benar menghentikan permainan mereka, tertarik oleh gravitasi momen itu." Davide Rios jelas merasakan tekanan, mengencangkan cengkeramannya pada tali. "Peringatan terakhir, Pak. Jika Anda tidak pergi, kami harus mengambil tindakan." Lorenzo tetap pada posisinya, mata stabil. "Dan kemana Anda ingin saya pergi?" Davide Rios ragu. "Kemana saja, hanya tidak di sini." Antonio berbalik ke arah para petugas, emosi mentah dalam suaranya. "Biarkan saja dia duduk, itu saja yang dia minta." Tetapi Herrera bahkan tidak berkedip. "Kerahkan anjingnya." Davide Rios ragu sejenak, kemudian rahang terkatup, dia melonggarkan tali. Gembala itu menyerbu maju, menggonggong, suara dalam dan memerintah yang mengirim gelombang ketakutan melalui kerumunan. "Mundur!" seseorang berteriak. Seorang ibu melindungi anak-anaknya. Antonio bergerak untuk melindungi Lorenzo, tetapi Lorenzo dengan lembut menyentuh lengannya. "Tidak, biarkan dia datang." Anjing itu cepat dan tepat menutup jarak dalam hitungan detik. Setiap otot bergerak dengan tujuan, bayangan hitam dan coklat.
Tetapi kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tepat ketika gembala itu mencapai Lorenzo, dia melambat. Telinganya berkedut, hidung bergetar, mata terpaku pada Lorenzo. Sesuatu dalam pandangannya berubah. Pengakuan. Davide Rios berteriak, "Rex, diam!" Tetapi anjing itu tampaknya tidak mendengar. Seluruh taman membeku. Lorenzo menurunkan dirinya perlahan, tangan terbuka, suara lembut. "Hei, sobat, ini aku." Kata-kata itu bergetar dari bibirnya, penuh sejarah, kesedihan, dan kasih sayang. Ini Lorenzo. Anjing itu Rex berhenti beberapa inci. Sejenak dunia terhenti. Kemudian Rex merintih, melangkah maju, dan membenamkan kepalanya di dada Lorenzo. Anjing polisi yang bangga dan terdisiplin mengeluarkan rengekan lembut, ekor bergoyang, menekan pria itu seperti anak kepada orang tuanya. Itu murni, pengabdian mentah. Seolah dia telah menemukan seseorang yang tidak pernah dia harapkan untuk dilihat lagi. Desahan bergerak melalui kerumunan. "Tunggu, apa?" Seseorang berbisik. Antonio berkedip, hampir tidak menahan air mata. "Saya tidak percaya." Davide Rios berdiri membeku. "Rex, apa yang kamu lakukan?" Lorenzo memeluk anjing itu, suaranya pecah. "Kamu mengingatku, kamu mengingat semuanya. Kamu menarikku melewati hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain." Dia membenamkan wajahnya di bulu tebal, air mata mengalir di pipinya. Kerumunan telah terdiam. Kecurigaan, otoritas, dan penilaian semuanya menguap. Yang tersisa adalah kagum, hormat. Sesuatu yang sakral. Herrera tersandung mundur, seolah kebenaran telah memukulnya secara fisik. Ini tidak mungkin. Davide Rios berlutut di samping Rex, mencoba mendapat perhatian anjing. "Ayo, kembali bekerja. Ayo, Rex." Tetapi anjing itu tidak bergerak. Dia tetap di tempatnya, di samping Lorenzo, menolak meninggalkannya lagi. Marin, suara berbisik, akhirnya berbicara. "Dia bukan sembarang orang." Antonio mengangguk perlahan, suaranya penuh penghormatan. "Tidak, dia salah satu dari kita. Dia keluarga." Lorenzo menekan wajahnya ke bulu tebal Rex, suaranya pecah menjadi bisikan. "Terima kasih, nak. Masih menjaga punggungku, kan?" Dalam momen itu, untuk pertama kalinya hari itu, Lorenzo merasa benar-benar terlihat. Beban yang dia bawa, tahun-tahun merasa tidak terlihat, dibuang, dilupakan, tampaknya terangkat, meski hanya untuk sesaat. Dalam kehangatan kesetiaan, semua yang lain hilang. Tetapi ketika kerumunan menyerap apa yang baru saja mereka saksikan, jenis keheningan yang berbeda mengambil alih. Para petugas tahu sesuatu yang tidak dapat dibalikkan baru saja terjadi. Dan orang-orang mereka menyaksikan, tidak hanya dengan mata mereka, tetapi dengan hati mereka. Kamera berputar, kenangan terbentuk, sesuatu sedang berubah. Keheningan setelah pelukan Rex bukan hanya tenang, itu sakral. Keheningan yang begitu mentah, begitu nyata, sehingga tidak ada yang berani mengganggunya. Yang telah menjadi tempat ketegangan beberapa saat sebelumnya sekarang benar-benar diam, terpesona oleh sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Lorenzo masih berlutut, berpegang pada Rex seperti pria yang berpegang pada harapan itu sendiri. Air matanya jatuh diam, tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk setiap veteran yang terlupakan, setiap ikatan yang bertahan melewati medan perang. Antonio berlutut di sampingnya, meletakkan tangan di bahu Lorenzo. "Dia tidak pernah melupakanmu, saudara," katanya dengan lembut. "Tidak ada dari kami yang melupakan." Rex bersandar lebih dekat, matanya tertutup, ekor dengan lembut mengetuk rumput. Petugas Davide Rios mencoba lagi. Rex, tumit. Tetapi anjing itu tidak bergerak. Dia tidak hanya mengabaikan perintah, dia menentangnya. Petugas Herrera memandang terpana, eksterior kerasnya mulai retak. "Apa yang sedang terjadi sekarang?" Marin berbisik, hampir penuh penghormatan, menjawab, "Kadang-kadang hidup mengingatkan kita apa yang benar-benar penting."
Di sekitar mereka, suasana berubah. Mereka yang telah siap menilai, siap mendokumentasikan adegan yang mereka harapkan, sekarang berdiri direndahkan oleh sesuatu yang lebih dalam. Ini bukan tentang konfrontasi lagi, ini tentang menyaksikan cinta yang telah bertahan lebih lama dari perang. Para remaja dari lapangan basket menjatuhkan bola mereka, perlahan bergerak menuju kerumunan. Kepercayaan diri biasa mereka hilang, digantikan dengan kagum yang tenang. Itu cinta sejati. Salah satu dari mereka berbisik. Seorang wanita menghapus air mata sambil merekam dengan tangan gemetar. "Ayah saya seorang tentara," katanya keras. "Dia selalu memberitahu saya, mereka tidak pernah melupakan satu sama lain." Di dekatnya, seorang gadis kecil berpegang pada kaki ibunya. "Mengapa anjing itu memeluknya, Bu?" tanyanya, mata terbelalak. Ibunya berlutut dan dengan lembut menjawab, "Karena bahkan pahlawan butuh seseorang yang mencintai mereka, sayang." Petugas Daviderios terpecah antara tugas dan emosi. Akhirnya berlutut di samping anjing itu. Tangannya melayang, lalu mendarat dengan lembut di punggung Rex. "Saya tidak pernah melihatnya seperti ini. Tidak dengan siapapun." Lorenzo mendongak, memberikan Daviderios senyuman lemah yang bersyukur. "Kami adalah saudara," katanya, "di tempat di mana kepercayaan adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan Anda." Daviderios berkedip, penjagaannya menurun. "Anda bertugas bersama?" Lorenzo mengangguk, suaranya stabil. "Vietnam. Dia menemukanku ketika aku tersesat, menarikku keluar ketika aku tidak berpikir akan berhasil." Kerumunan mencondongkan badan, mendengarkan dengan keheningan yang disediakan untuk hal-hal sakral. Bahkan para petugas, terlepas dari asumsi mereka, berdiri terpesona, seolah mendengar kebenaran yang telah mereka lupakan. Antonio bangkit sedikit, suaranya terdengar. "Dia bukan hanya pria lain di bangku, dia pahlawan. Berapa kali kita perlu diingatkan? Satu momen tidak menentukan hidup seseorang." Herrera memalingkan muka, lencana di dadanya terasa lebih berat dari sebelumnya. Marin berkedip, suara tebal dengan emosi. "Kami salah, kami berhutang lebih dari sekadar permintaan maaf, Pak." Lorenzo, tangan tidak pernah meninggalkan bulu Rex, menggeleng dengan lembut. "Saya tidak ingin permintaan maaf. Hanya hormat, itu saja yang selalu saya inginkan." Wanita yang memegang ponsel menenangkan diri. Orang-orang perlu melihat ini. Dunia perlu mengingat siapa yang membangun kedamaian yang kita semua nikmati. Kerumunan mengangguk dengan tenang. Beberapa merekam, yang lain hanya menyaksikan, hati terbuka dengan cara yang terasa langka dan nyata. Ya, ada rasa malu untuk kesalahan masa lalu, tetapi juga sesuatu yang lain, secercah harapan. Harapan bahwa mungkin kita bisa berbuat lebih baik, menjadi lebih baik. Rex mendesah lembut, mendekat lebih dekat ke Lorenzo, matanya berkedip tertutup. Lorenzo tersenyum, menghapus air matanya. "Kita baik-baik saja sekarang, nak, kita aman." Daviderios berdiri perlahan dan menatap yang lain. "Mari beri mereka ruang, mereka telah memperolehnya." Para petugas mundur, tidak hanya secara fisik, tetapi emosional. Untuk pertama kalinya, Lorenzo tidak merasa seperti penyusup di komunitasnya sendiri. Lingkaran di sekelilingnya telah bergeser dari kecurigaan menjadi solidaritas. Antonio memberikan bahu Lorenzo pijatan lembut. "Kamu lihat? Kamu tidak lagi tidak terlihat. Tidak hari ini." Lorenzo mendongak mata bersinar dengan rasa syukur. "Terima kasih sudah maju ketika benar-benar penting, Antonio." Antonio memberikan senyuman berkaca-kaca. "Itulah gunanya, saudara." Saat matahari tenggelam lebih rendah dan bayangan memanjang, taman berubah. Bukan medan perang yang direbut dengan paksa, tetapi tempat di mana empati telah menang.
Orang-orang yang beberapa saat sebelumnya adalah orang asing, sekarang berdiri bersama, dibawa lebih dekat oleh pemahaman, hormat, dan sejarah yang tidak mereka ketahui mereka bagikan. Dalam cahaya emas itu, satu tindakan kecil kesetiaan dan pengakuan menyembuhkan luka yang tidak terlihat, membuktikan sekali lagi bahwa keberanian sejati tidak selalu tentang berperang. Kadang-kadang itu tentang peduli, memaafkan, dan akhirnya diakui. Saat malam merayap masuk, melemparkan biru dan emas melintasi taman, suasana berubah dari ketegangan menjadi pikiran yang tenang. Apa yang baru saja terjadi antara Lorenzo dan Rex terasa seperti keajaiban yang tenang. Ada keheningan di udara, penuh keajaiban dan keinginan mendalam untuk memahami. Untuk pertama kalinya sepanjang hari, Lorenzo bukan hanya seseorang yang duduk sendirian di bangku. Dia menjadi koneksi hidup dengan sesuatu yang lebih besar, cerita yang menunggu untuk diceritakan. Para remaja mendekat, ditarik oleh sesuatu yang tidak bisa mereka sebut dengan tepat. Simone yang tertinggi memecah keheningan. "Pa, apakah itu benar-benar anjing Anda? Apakah Anda bertugas bersama?" Suaranya tidak yakin tetapi penuh kekaguman. Lorenzo memberikan senyuman lembut, kerutan di sekitar matanya semakin dalam. "Ya, Rex dan saya adalah tim. Kami menjaga punggung satu sama lain. Di lumpur, di hujan, di tempat-tempat yang lebih gelap dari yang bisa Anda percayai." Seorang gadis berambut keriting, memegang ponselnya erat-erat, melangkah maju. "Apakah Anda pernah takut?" tanyanya dengan suara berbisik, seolah takut mengganggu. Lorenzo menatapnya dengan kelembutan, suaranya tenang. "Setiap hari." Tetapi Rex tidak pernah sekalipun mundur. Dia akan menyerbu ke bahaya jika itu berarti menyelamatkan seseorang, bahkan ketika semua orang lain berlari ke arah yang berlawanan. Kerumunan mencondongkan badan, bergantung pada setiap kata. Bahkan petugas Herrera yang telah berusaha keras menjaga ketertiban sebelumnya, sekarang berdiri dengan tenang di tepi, mata tertunduk, lengan bersilang. Davide Rios meletakkan tangannya dengan lembut di punggung Rex. Dia akhirnya mengerti, ini bukan hanya anjing, ini adalah jembatan antara kehidupan. Antonio teguh seperti biasa, duduk dekat dengan Lorenzo dan memberikan anggukan kecil. "Orang banyak bicara tentang keberanian," katanya, "tetapi mereka tidak pernah berbicara tentang berapa biayanya." Suara Lorenzo bergetar saat dia menambahkan, "Itu mengambil segalanya. Saya kehilangan saudara, teman yang tidak akan pernah saya lihat lagi. Tetapi saya juga mendapat keluarga, kadang pada orang, kadang pada anjing." Seorang wanita tua berambut perak dan bermata baik yang telah diam sampai sekarang melangkah maju. "Mengapa Anda tidak pernah memberitahu siapapun?" tanyanya dengan lembut. "Mengapa menyimpannya untuk diri sendiri?" Lorenzo menatapnya untuk waktu yang lama. "Karena kadang-kadang orang tidak ingin kebenaran. Mereka ingin pahlawan yang sesuai dengan ide mereka tentang seperti apa itu. Tetapi hidup tidak bekerja seperti itu. Pahlawan sejati ada di mana-mana. Kadang-kadang mereka hanya berusaha hidup dalam damai, tepat di depan kita." Mata wanita itu dipenuhi air mata. "Saya berharap anak saya bisa mendengar Anda. Dia juga bertugas dan dia tidak pernah membicarakannya." Lorenzo mengulurkan tangan, memegang tangannya dengan kekuatan yang tenang. "Dia tidak sendirian, Bu. Tidak ada dari kita yang sendirian jika kita tidak melupakan satu sama lain." Gadis kecil dari tadi menarik lengan baju ibunya. "Bu, apakah dia akan membawa anjing itu pulang sekarang?" Ibunya melihat ke bawah, suaranya bergetar. "Saya tidak tahu, sayang. Mungkin mereka memang ditakdirkan bersama." Davide Rios berbalik kepada Lorenzo, lalu kepada Rex. "Dia tidak pernah merespons seperti ini kepada orang lain. Anda pasti istimewa baginya." Lorenzo mengangguk, matanya basah.
Dia menyelamatkanku ketika aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Ada hari-hari aku pikir aku tidak akan pernah sampai rumah. Tetapi Rex selalu memimpinku kembali. Dia menolak membiarkanku menyerah. Simone, mata bersinar, tiba-tiba berkata, "Itulah jenis hal yang seharusnya kita pelajari di sekolah. Bukan hanya fakta dan tanggal, orang nyata, keberanian nyata." Antonio tertawa, "Tidak bisa membantah itu, nak." Saat suara-suara melunak, sesuatu telah bergeser di taman. Orang-orang yang berkumpul di sana tidak lagi orang asing. Mereka berbagi sesuatu. Kebenaran yang lebih dalam berakar pada cerita Lorenzo. Kebenaran yang mengatakan penilaian itu mudah, tetapi pemahaman sejati membutuhkan kekuatan nyata. Bahwa kadang-kadang penyembuhan dimulai saat seseorang akhirnya melihat Anda apa adanya. Petugas marin berdehem. "Pak, saya minta maaf. Untuk cara kami bertindak, kami seharusnya bertanya. Kami seharusnya mendengarkan." Lorenzo menawarkan senyuman lembut. "Terima kasih. Itu berarti lebih dari yang Anda tahu." Davide Rios berjongkok di sampingnya dan Rex. "Jika Anda ingin mengunjunginya lagi, Anda selalu diterima." Rex mengingat orang-orangnya. Kepala mengangguk di sekitar, emosi masih segar. Ibu itu memeluk putrinya erat-erat, berbisik, "Mari kita selalu mencari kebaikan dalam orang lain, bahkan jika butuh waktu untuk melihatnya." Dan saat senja menetap, lampu-lampu kota menyala, terpantul di mata setiap jiwa yang hadir. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang langka, bukan hanya reuni, tetapi momen ketika kebaikan menang atas ketakutan dan kenangan menjadi jembatan alih-alih penghalang. Lorenzo menarik napas dalam-dalam, merasakan sesuatu yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun, rasa rumah. Malam mulai turun dengan lembut di atas taman, benang-benang terakhir siang hari menyelip di belakang gedung-gedung tinggi, seolah malam itu sendiri berhenti sejenak untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tetap duduk di rumput, Rex bersandar dekat dengannya. Antonio tetap di dekatnya, penjaga yang tenang, mengawasi kerumunan yang telah berkumpul. Tetapi itu bukan lagi sekadar kerumunan, itu telah menjadi sesuatu yang lain, sebuah komunitas. Rasa ingin tahu mereka telah melunak menjadi hormat, asumsi mereka digantikan dengan refleksi yang tenang. Kelompok remaja bergerak masuk, Simone memimpin. Suaranya sedikit bergetar. "Pak Lorenzo, bolehkah saya berjabat tangan dengan Anda?" Lorenzo memberikan senyuman hangat dan mengulurkan tangan. "Tentu saja, nak." Simone berseri-seri, menggenggam tangannya dengan semangat. "Anda seperti legenda hidup, Pak." Teman-temannya bersahut-sahutan dengan antusias. "Ya, terima kasih. Terima kasih atas pengabdian Anda." Petugas marin berdiri agak terpisah, ekspresinya bermasalah. Dia berdehem dan berkata dengan tenang, sebagian besar kepada tanah, "Saya tidak menyadari siapa Anda. Saya hanya pikir Anda berkeliaran. Itu kesalahan saya." Lorenzo mengangguk dengan tenang. Mudah melupakan bahwa setiap orang membawa cerita. Davide Rios masih di samping Rex, mengelus bulu anjing itu perlahan. Dia tidak pernah bertindak seperti ini. Dia telah melihat begitu banyak, mungkin terlalu banyak. Lorenzo menatap Rex, suaranya stabil tetapi rendah. "Perang tidak meninggalkan Anda. Bahkan ketika senjata sudah sunyi, itu tetap ada." Antonio melangkah maju menghadapi para petugas. "Lain kali Anda melihat seseorang duduk sendirian, jangan hanya tanya apa yang mereka lakukan. Tanya siapa mereka. Anda mungkin akan terkejut dengan jawabannya." Petugas Herrera menatap mata Lorenzo dengan susah payah, rasa bersalah di matanya. "Saya salah, saya menilai terlalu cepat. Saya membiarkan prasangka berbicara lebih keras dari belas kasihan." Lorenzo merespons dengan lembut.
Butuh lebih banyak keberanian untuk mengakui kesalahan daripada bersembunyi di balik otoritas. Terima kasih. Dari bangku, ibu dengan gadis kecil berdiri, berjalan perlahan. Putrinya menarik gaunnya. "Pak," kata wanita itu, "suami saya di tentara. Dia selalu berkata tentara adalah keluarga, tidak peduli dari mana mereka berasal." Lorenzo tersenyum dengan ramah. Dia benar. Keluarga bukan hanya orang yang berkaitan dengan Anda. Itu adalah orang yang berdiri bersama Anda ketika penting. Wanita berambut perak menepuk air matanya dengan tisu. "Anda telah memberi kami sesuatu yang nyata untuk dipegang, bahkan mungkin sedikit harapan." Teman-teman Simon bertukar pandangan tenang. Salah satu dari mereka berbicara, "Lain kali saya pikir saya akan menyapa daripada hanya melewati seseorang." Antonio tersenyum lebar, mata hangat. Disitulah dimulai, hanya satu orang yang memilih berbeda. Lebih jauh, lebih banyak orang berdiri menyaksikan. Ponsel masih keluar, tetapi bukan untuk gosip. Kali ini, mereka merekam sesuatu yang bermakna, momen yang layak diingat. Davide Rios dengan lembut melepas tali Rex dan membiarkannya beristirahat di samping Lorenzo, bebas. Dia pantas mendapatkannya. Saya kira kita semua pantas. Tawa lembut beriak melalui kelompok, meredakan sisa ketegangan. Lorenzo melihat sekeliling wajah-wajah merendah oleh kebaikan yang mengelilinginya. Dia berdehem dan berkata dengan tenang, "Saya tidak pernah ingin menjadi pusat perhatian. Saya hanya ingin tempat untuk dimiliki. Bukankah itu yang kita semua cari?" Gumaman lembut menyebar, "Ya, Pak, itu benar. Kita semua mencari." Petugas Marin berbalik kepada sesama petugas, sesuatu yang baru dalam nadanya. "Mari kita pastikan ini tidak terjadi lagi. Mari kita menjadi lebih baik. Mulai sekarang." Antonio menepuk punggung Lorenzo, kebanggaan bersinar. "Kamu selalu punya bakat menyatukan orang, bahkan ketika kamu tidak berusaha." Rex berguling telentang dengan seringai konyol, lidah menjuntai ke samping, tawa menggelembung, bebas, jujur, penuh cahaya. Dalam momen itu, setiap dinding, usia, latar belakang peran tampak menghilang. Yang tersisa hanyalah rasa syukur, kemanusiaan bersama, dan harapan tenang bahwa mungkin, hanya mungkin, masa depan bisa lebih lembut. Saat kegelapan semakin dalam dan lampu-lampu kota menyala satu persatu, orang mulai pergi, membawa momen itu pulang bersama mereka seperti cahaya kecil. Ibu itu berhenti, dengan lembut menekan tangan Lorenzo. "Terima kasih karena mengingatkan kami bahwa setiap orang penting." Lorenzo memejamkan mata, kehangatan damai mekar di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasa terpijak, tidak hanya dalam kenangan, tetapi dalam pelukan komunitas dan kehadiran setia seorang teman yang tidak pernah lupa. Bulan telah naik tinggi, melemparkan cahaya perak melintasi taman, membungkus pepohonan dalam bayangan lembut. Kebanyakan orang telah pergi, tetapi beberapa tetap tinggal, enggan melepaskan perasaan itu. Bagi Lorenzo, dunia telah melunak. Sudut-sudut tajam kesepian telah dihaluskan oleh gelombang kebaikan. Para petugas tetap tinggal, berkumpul di bawah lampu jalan yang berkedip. Marin berdehem, suaranya berat. "Kami akan perlu mengajukan laporan tentang malam ini." "Akan ada pertanyaan," tambah Herrera, tampak gelisah. Kekhawatiran memenuhi wajahnya. "Orang-orang mengeluarkan ponsel mereka," katanya. "Ini mungkin sudah tersebar di media sosial." Davide Rios masih berjongkok di samping Rex, mengeluarkan napas perlahan. "Jika kepala melihat rekaman sebelum kita menjelaskannya, mungkin tidak akan terlihat baik untuk kita semua." Antonio melangkah maju, suaranya tenang tetapi tegas. "Mungkin itu bukan hal yang buruk. Mungkin sudah waktunya kebenaran terlihat." Marin berbalik kepada Lorenzo, mengunci mata. "Pak, apakah ada yang ingin Anda sertakan dalam laporan? Apakah ada yang ingin Anda katakan untuk diri Anda?"
Lorenzo menggeleng, berpikir, tulis saja apa yang terjadi. Saya datang ke sini mencari tempat yang tenang untuk mengingat orang-orang yang saya kehilangan. Anda melakukan pekerjaan Anda. Dia berhenti lalu menambahkan, hanya ingat bahwa pekerjaan Anda lebih dari sekadar mengikuti aturan. Ini tentang melihat orang. Wanita berambut perak dari tadi kembali dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Lorenzo. Apakah Anda keberatan jika saya membagikan ini dengan koran lokal? Orang-orang perlu mendengar ini. Lorenzo mengangguk berterima kasih. Silakan, mungkin seseorang di luar sana akan merasa sedikit kurang sendirian. Simon dan temannya masih bersemangat, berbicara saling memotong. Saya akan menceritakan ini kepada ayah saya. Paman saya polisi. Saya akan menunjukkan video ini kepadanya. Saya berharap lebih banyak hari seperti hari ini ketika orang benar-benar mendengarkan. Antonio tersenyum, jelas tergerak. Kalian anak-anak sudah membuat perbedaan. Terus lanjutkan. Petugas Herrera melangkah maju, wajahnya merah dengan campuran rasa bersalah dan tekad. Pak Jimenez, saya tahu saya tidak bisa membatalkan apa yang terjadi, tetapi saya benar-benar minta maaf. Lorenzo mengangguk perlahan, suaranya tulus. Kejujuran seperti itu butuh keberanian petugas, lebih dari yang mungkin Anda tahu. Davide Rios meraih dengan lembut ke arah kerah Rex, tetapi anjing itu tetap kokoh di samping Lorenzo. Jelas dia juga belum ingin pergi. Davide Rios tersenyum lembut. Saya pikir dia mengatakan dia belum siap untuk perpisahan. Lorenzo mengusap Rex di belakang telinga, berbicara kepadanya seperti teman lama. Kita berdua juga belum, ya, kita terlalu tua untuk perpisahan. Wanita itu melihat sekeliling kelompok, matanya bersinar. Saya harap kita semua mengingat malam ini. Saya harap kita membawa perasaan ini bersama kita. Simon berteriak, bermata berbinar, bisakah kita mengambil foto, kita semua, agar kita tidak lupa. Tawa lembut naik dari kelompok, nyata dan penuh kelegaan. Antonio mengeluarkan ponselnya, mengumpulkan semua orang dekat. Lorenzo duduk di tengah, Rex di sampingnya. Di sekeliling mereka berdiri petugas, remaja, orang tua, bahkan ibu dan putrinya. Katakan keju. Seseorang berteriak, tidak, katakan keluarga. Keluarga, mereka semua berteriak. Kamera mengklik. Patchwork wajah-wajah, beberapa tersenyum, beberapa berbekas air mata, semua berubah. Marin berbicara lagi, kali ini lebih pelan. Kami akan berbuat lebih baik, Pak. Saya berjanji. Lorenzo menatap mata mereka, rasa syukur bersinar. Itu saja yang bisa diharapkan siapapun. Wanita tua dengan lembut menyelipkan lengannya melalui Lorenzo. Apakah Anda ingin tumpangan pulang? Atau kita bisa duduk sedikit lebih lama jika Anda ingin ditemani? Lorenzo tersenyum, tersentuh oleh kebaikannya. Mungkin saya akan tinggal sebentar. Rasanya baik terlihat. Saat lampu jalan membentangkan bayangan panjang di rumput, kelompok kecil itu tetap tinggal. Mereka berbagi cerita tentang pertempuran dan kedamaian, tentang keluarga yang hilang dan kekuatan yang ditemukan, tentang kesalahan dan kesempatan kedua. Mereka adalah jenis cerita yang membangun jembatan, bukan dinding, dan kebenaran yang tenang menetap di setiap hati. Perubahan nyata tidak membutuhkan gestur besar. Itu dimulai dengan satu orang yang mau mendengarkan, memahami, berdiri ketika itu paling penting. Di bawah langit yang diterangi bulan itu, Lorenzo merasakan sesuatu bergeser. Bahkan luka terdalam, dia menyadari, bisa mulai sembuh. Bukan melalui kemarahan atau penilaian, tetapi melalui anugerah, melalui pengampunan, dan melalui kekuatan tenang kebaikan. Pada pagi hari, kota terlihat sama, tetapi sesuatu telah berubah. Sinar matahari mengalir melalui jendela dan menerangi teras depan, sementara penyiar berita di TV berbagi peristiwa luar biasa malam itu.
Klip diputar tentang seorang veteran dan anjing setianya bersatu kembali setelah bertahun-tahun terpisah. Sebuah cerita yang mengingatkan dunia untuk melihat sedikit lebih dalam sebelum berasumsi. Ponsel bergetar di seluruh kota. Apakah kamu melihat apa yang terjadi di Taman Lincoln? Saya tidak tahu cerita seperti ini masih terjadi. Dan saat Lorenzo perlahan bangun dengan suara ponselnya berdering, puluhan pesan menunggu, masing-masing riak dari malam yang tidak akan dilupakan siapapun. Dia perlahan duduk, jantungnya berdebar tidak percaya. Begitu lama, dia telah melayang melalui hidup seperti bayangan. Tetapi sekarang, orang asing mengirimnya pesan yang dipenuhi rasa syukur, harapan, dan bahkan permintaan maaf. Antonio adalah yang pertama menelepon, suaranya keras dengan kegembiraan. Saudara, kamu terkenal. Orang berkata ceritamu menyatukan seluruh kota, mungkin bahkan seluruh negara. Lorenzo tertawa, masih berusaha memahami semuanya. Saya tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Saya hanya duduk dan melihat matahari terbenam. Suara Antonio melunak. Kamu mengingatkan mereka seperti apa kebaikan itu, dan kamu melakukannya tanpa pernah menaikkan suaramu. Itu penting. Di kantor polisi, Marin dan Davide Rios datang lebih awal. Mereka tidak disambut dengan kemarahan, tetapi dengan pertanyaan. Kepala memanggil mereka ke kantornya, ekspresinya serius. Ceritakan kepada saya persis apa yang terjadi. Setiap detailnya. Marin pergi pertama, nadanya jujur. Kami membuat asumsi kepala. Kami bertindak karena takut alih-alih meluangkan waktu untuk memahami. Lorenzo, Pak Jimenez, pantas lebih baik. Davide Rios mengangguk. Dan begitu juga Rex. Anjing itu tidak pernah menunjukkan jenis kepercayaan itu kepada siapapun berseragam. Momen itu berarti sesuatu. Kepala mendengarkan, lalu menjawab, ini seperti apa akuntabilitas itu? Kota sedang menonton. Kalian akan menghadiri pelatihan sensitivitas dan saya ingin kalian berbicara di acara komunitas. Beritahu orang apa yang kalian pelajari. Beritahu mereka bagaimana seekor anjing memilih kebaikan daripada perintah dan apa artinya itu. Herrera yang diam sampai saat itu akhirnya mengangkat kepalanya. Saya ingin meminta maaf secara langsung kepada Lorenzo, kepada semua orang di taman jika saya harus. Kepala mengangguk kecil, kamu harus dan kamu akan. Sementara itu jurnalis berambut perak mengetik sepanjang jam pagi. Artikelnya menjadi headline berita lokal. Taman yang terpecah, komunitas yang bersatu. Bagaimana seorang veteran dan anjingnya membantu kita menemukan satu sama lain lagi. Media sosial meledak dengan komentar, kita butuh lebih banyak cerita seperti ini. Terima kasih Lorenzo, terima kasih Rex. Saya memeluk ayah saya hari ini. Dia juga bertugas dan menangis ketika melihat ini. Di sekolah, Simon dan teman-temannya disambut dengan gelombang perhatian. Kamu ada di sana kan? Apakah benar-benar seperti itu? Seseorang bertanya. Simon menyeringai, itu bahkan lebih baik. Kembali di taman, Lorenzo dan Antonio duduk berdampingan di bangku yang familiar. Rex berbaring di kaki Lorenzo, secara resmi diizinkan tinggal, dengan Davide Rios mampir setiap pagi untuk memeriksa. Kalian berdua milik bersama, kata Davide Rios dengan senyuman. Rex akan memberitahu saya ketika dia siap untuk pindah. Aliran orang yang stabil datang. Beberapa berterima kasih kepada Lorenzo, yang lain berbagi cerita pribadi, dan beberapa hanya mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dan berkata, Anda penting. Gadis kecil dan ibunya juga kembali memegang sekantong kue. Untuk Anda dan Rex, kata ibu itu dengan ramah. Gadis itu berlutut untuk mengelus Rex. Kamu anjing paling berani yang pernah kulihat. Lorenzo merasakan sesuatu mekar di dadanya. Setiap gestur, baik menjahit luka lama tertutup sedikit demi sedikit.
Kemudian hari itu, petugas Herrera tiba. Dia memegang topinya dengan kedua tangan, kerendahan hati di setiap langkah. Pak Jimenez, saya ingin minta maaf. Bukan hanya untuk kemarin, tetapi untuk semua waktu saya memalingkan muka. Karena melupakan Anda adalah orang, bukan masalah. Lorenzo menatapnya dengan tenang, lalu mengulurkan tangannya. Butuh keberanian untuk datang. Kita semua membuat kesalahan. Yang penting adalah apa yang datang selanjutnya. Kelegaan menyebar di wajah Herrera. Pelajaran menetap dalam. Terima kasih, Pak. Saya akan berbuat lebih baik. Saat matahari turun rendah, melukis mereka dengan emas hangat, Lorenzo, Antonio, dan Rex duduk bersama dengan tenang. Penyintas dalam segala hal, bukti hidup bahwa perubahan mungkin, dan bahwa dari tempat-tempat tersulit sekalipun, sesuatu yang baik bisa tumbuh. Saat malam tiba, kota tampak berhenti, mengawasi, mendengarkan, dan percaya meski hanya sesaat bahwa penyembuhan mungkin untuk semua orang. Dalam minggu-minggu berikutnya, apa yang dimulai sebagai konfrontasi menjadi sesuatu yang dipeluk seluruh kota. Hari-hari Lorenzo tidak lagi sepi, tetapi dipenuhi dengan percakapan lembut, tawa, dan kenangan. Bangku di mana semuanya dimulai telah menjadi landmark yang tenang. Orang berhenti untuk duduk dengan Lorenzo dan Rex untuk berbicara, atau hanya untuk merasakan kedamaian tempat itu. Kayu yang dulunya pudar, sekarang halus dan hangat, dipoles oleh tangan dan hati mereka yang datang mencari kenyamanan dalam cerita yang sekarang mereka rasakan menjadi bagian darinya. Suatu pagi yang renyah, jurnalis berambut perak kembali, berseri-seri dengan kegembiraan dan buku catatan di tangan. Pak Jimenez, katanya, wali kota ingin menghormati Anda. Akan ada upacara, tepat di sini di taman. Semua orang diundang. Mata Lorenzo melebar, rasa syukur memenuhi dadanya. Saya tidak pernah membayangkan sesuatu seperti ini. Antonio menepuk punggungnya dengan seringai. Itulah yang terjadi ketika kamu akhirnya membiarkan orang melihat siapa dirimu. Hari upacara fajar cerah dan jernih. Keluarga memenuhi taman. Veteran berdiri dengan bangga berseragam di samping remaja berkaus hoodie. Petugas dalam seragam biru resmi menyaksikan dengan hormat dari samping. Wali kota melangkah maju, suaranya hangat tetapi tegas. Hari ini kita tidak hanya merayakan seorang pria, kita mengakui sebuah kebenaran. Bahwa rasa hormat sejati bukan berasal dari status, tetapi dari cara kita memperlakukan orang lain. Pak Jimenez, Anda mengingatkan kita bahwa nilai bukan sesuatu yang diberikan, itu sesuatu yang diakui dalam diri kita sendiri dan terpantul pada mereka di sekitar kita. Tepuk tangan meledak, keras dan penuh emosi. Simon dan krunya berteriak dengan kegembiraan. Gadis kecil itu melambaikan bendera dengan gembira, dan Rex menggonggong, ekor menyapu udara seperti spanduk kebahagiaan. Wali kota menunjuk ke plakat baru yang dipasang di bangku. Huruf-hurufnya menangkap cahaya pagi. Ruang ini sekarang didedikasikan untuk mereka yang telah mengabdi, dalam seragam dan dalam semangat. Semoga itu menawarkan istirahat, keberanian, dan rasa selamat datang bagi semua yang melewatinya. Lorenzo melangkah maju, suaranya tebal dengan emosi. Terima kasih, karena memberikan ini makna, dan karena menciptakan ruang untuk cerita seperti milik saya. Tidak semua perjuangan diperjuangkan melintasi lautan. Beberapa terjadi di rumah kita, di lingkungan kita, dalam pilihan tenang untuk peduli alih-alih memalingkan muka. Dia memindai orang-orang yang berkumpul, muda dan tua, petugas dan sipil, Antonio di sampingnya, berkaca-kaca, dan Rex, stabil dan tenang, teman diamnya. Kita tidak berjalan di dunia ini sendirian. Kita semua butuh tempat yang tenang untuk bernapas, seseorang yang bisa kita percaya, dan orang-orang yang mengingatkan kita bahwa kita terlihat. Dia berhenti.
Saya harap bangku ini memberitahu Anda bahwa seseorang peduli, bahwa Anda tidak dilupakan. Dari belakang, petugas Herrera berbicara, suara goyah tetapi jelas. Terima kasih telah menunjukkan kepada kami seperti apa anugerah itu, dan karena membiarkan kami mencoba membuatnya benar. Marin dan Davide Rios memberikan anggukan tenang, beban pemahaman di mata mereka. Reporter, tangan sekarang diam di buku catatannya, menghapus air mata. Tepuk tangan datang lagi, lebih lembut kali ini, seperti riak angin melalui pepohonan. Itu membawa sesuatu yang lembut, sesuatu yang bertahan. Kemudian saat kerumunan memudar ke sore hari, Lorenzo tetap di bangku. Rex berbaring diam, kepala beristirahat di pangkuannya. Antonio duduk di dekatnya, keheningan damai menetap di antara mereka. "Kamu tahu," kata Antonio akhirnya, "mungkin jika lebih banyak orang meluangkan waktu untuk mendengarkan satu sama lain, dunia ini tidak akan terasa begitu keras." Lorenzo mengangguk perlahan. Kadang-kadang yang diperlukan hanyalah satu gestur, satu kata baik, satu orang yang tidak menyerah. Matahari turun lebih rendah, cahaya emas membentang panjang melintasi rumput. Anak-anak tertawa di kejauhan. Petugas berbaur dengan keluarga. Taman berdenyut dengan kehidupan yang tenang, diperbarui oleh apa yang telah terjadi di sini. Dan saat senja turun dan bintang-bintang berkedip lembut ke langit, Lorenzo bersandar ke belakang, mata tertutup, hati diam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia tidak hanya merasa diterima, dia merasa seperti miliknya.